Bang Egy Sujana tadi mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Apapun alasannya, pelapor dengan terlapor tidak akan bisa bertemu. Apalagi yang menengahi seorang penyidik. Personil kepolisian aktif. Sekarang tuh kita lihat apa orang bilang itu ada yang namanya pejuang, Ya. ada yang namanya pecundang. Kalau lu merasa korban, lu jangan jadi penyebab publik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya para gen teroris ini semakin kelimpungan, sahabat ya. Bayangkan saja kalau Rismond Michael Sinaga itu sudah kembali menebar kebohongan, hanya berupaya mengobati rasa sakit hatinya. Sebab Bang Egy Sujana sewangko Pak Jokowi dan sekaligus melakukan permintaan maaf ya, memohon permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Dan bahkan ada satu hal yang sangat menarik, di mana Bang Egy Sujana itu mendoakan Pak Jokowi, sahabat. Beliau berharap agar Pak Jokowi sehat dan senantiasa sama-sama untuk membangun bangsa ini. Dan di situ dia sebut ayahanda Bapak Jokowi. Ini luar biasa. Oleh karena itu seluruh kebohongan-kebohongan Rismond Sianipar itu dengan sendirinya tertutupi, diskakmat oleh Rahmat yang merupakan sekjen Rejo ya, relawan Jokowi yang mendampingi Bang Egy Sujana, yang membongkar secara utuh siapa-siapa yang hadir di dalam pertemuan itu. Sekaligus ini sekali lagi menampol congor daripada Roy Suryo, Michael maupun Rismond Sianipar yang hari ini kembali menebar kebohongan di ruang publik untuk mencoba mengerem laju informasi soal Egy Sujana minta maaf ke Pak Jokowi. Tapi apapun itu, kita akan dengarkan secara bersama-sama bagaimana ngaurnya mereka semua ini dan seperti apa relawan Jokowi memberikan keterangan sekaligus menampol gen teroris, sahabat. Ini dia videonya. Bang Egy Sujana tadi mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Ini pertemuan kedua follow up. Daerah sumber itu disterilkan 15.45. Ya. Ya, 15. Jadi setengah 4 steril, terus maghrib itu sudah selesai. Apapun Ya, alasannya, pelapor dengan terlapor tidak akan bisa bertemu. Apalagi yang menengahi seorang penyidik. Personil kepolisian aktif yang menemani mereka ke rumah Joko Widodo. Ini rakyat harus tahu nih. Ada perintah daripada Sigit. Ini bahaya ini loh. Jangan macam-macam. Jangan kau kira Jokowi kau lapor. Emang udah berapa puluh miliar kau terima Egy? Ini perjuangan ini murni untuk bangsa dan negara. Bang Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan Kalau dari Jokowi minta maaf kan? Sekarang tuh kita lihat apa orang bilang itu ada yang namanya pejuang, Ya. ada yang namanya pecundang. Saya boleh Egy Sujana saya bawa ini saya bawa ketemu dengan ketemukan dengan Jokowi. Udah pasti saya bawa borgol dong. Siapa yang mau saya borgol? Kalau lu merasa korban, lu jangan jadi penyebab publik. Iya, Lu makan pajak kami. Kalau bisa minta maaf di kantor polisi, nah, bikin tanda tangan perdamaian untuk minta maaf. Tapi kalau pidana mah jalan. Bang Iqbal, latar belakang pertemuan tentu Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis yang lebih tahu. Tetapi memang di awal Desember yang lalu kami berkunjung ke kediaman Pak Egy Sujana di Bogor dan kebetulan waktu itu beliau kurang enak badan dan kami jenguk ya sebagai junior beliau di dalam organisasi, dan kita mengobrol banyak hal ya termasuk juga terkait polemik yang sedang terjadi. Nah di waktu itu berkembang pembicaraan karena ini juga mau Ramadan, kemudian sesama umat Islam, pemimpin bangsa Pak Jokowi yang sama-sama kita hormati, Bang Egy sebagai tokoh pergerakan begitu, kenapa kita tidak mengikut
contoh-contoh pemimpin yang negarawan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, adalah dua tokoh negarawan dengan Bapak Jokowi. Walaupun lama berseteru, tapi kemudian dua tokoh ini bergandengan tangan di dalam membangun bangsa dan negara kita. Luar biasa. Nah, pikiran-pikiran itu dipahami oleh Pak Egy Sujana sebagai satu haluan, satu mazhab, bahwa penting memang silaturahim dianjurkan tidak hanya oleh agama tetapi juga di negara kita ini. Betul. Oke, silaturahmi, tapi kan soalnya dulu cukup vokal ya, bahkan sempat cukup keras kalau misalnya mau case close ya tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Nah, apakah artinya memang setelah melihat ijazah dan mengakui asli ya kalau tidak salah akhir Desember ya, tanggal 23 saat itu kuasa hukum Pak Egy. Apakah karena itu kemudian jadi merasa oke, saatnya sudah selesai kemudian meminta maaf, artinya sudah ada sejak Desember niat ini? Ya, Polda Metro Jaya juga menggelar ya tentang status ijazah itu yang waktu itu memang dihadiri oleh kuasa hukumnya Pak Egy, Ibu Edida Neti, pada bulan awal-awal akhir-akhir tahun lalu ya, 2025. Dan barangkali tidak hanya soal itu, karena Pak Egy dengan Pak Jokowi ini ternyata sahabat lama. Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju menjadi wali kota Solo, dan tim suksesnya Pak Jokowi juga ketika Pak Jokowi maju Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini teman lama. Nah, karena itu ketika pertemuan kemarin dengan Pak Egy dengan Pak Damai Hari Lubis, Pak Jokowi dengan Pak Egy dan Pak Damai itu berangkulan sangat erat sekali, dan kami yang hadir terbatas di dalam ruangan juga menjadi sangat terharu ya melihat bagaimana hubungan berangkulan tokoh-tokoh yang sangat kita hormati ini mencair gitu. Dan persaudaraan itu di atas segalanya. Berangkulan ya, suasananya seperti apa Mas Rahmat? Karena kalau ada bilang teman lama tapi melaporkan teman lamanya sendiri berarti ya kemarin kasus itu. Nah, Bang Rismon, apakah Anda tahu soal ini? Kaget tidak? Dan apakah berkomunikasi dengan sesama tersangka dari klaster yang lain? Tahunya dari berita online kemarin malam ya, atau sore. Memang nggak penting lo tahu. Jadi juga. ya cukup kaget juga. Tapi kami percaya idealisme dari apa yang saya dengar langsung yang diungkapkan oleh Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, bahwa kita ketidakbenaran itu tidak boleh kompromi, kan begitu seringkali yang saya dengar dan diberikan statement kepada saya secara personal. Oke, jadi kami berharap ya pertemuan silaturahmi itu baik ya, tetapi semoga apa yang kami dengar bahwa isu-isu ya rumors tentang transaksional itu tidak benar ya, baik yang berkaitan dengan uang maupun jabatan dan lainnya, itu tidak benar. Dan kemudian rumors juga tentang penyidik maupun pejabat di Polda Metro Jaya mendampingi itu juga mudah-mudahan nggak benar. Tidak ada samping transaksional itu juga ada tekanan-tekanan ya, pada pertemuan tersebut. Dan saya sampai saat ini masih yakin idealisme yang sering diungkapkan sendiri, terutama oleh Bang Damai Hari Lubis kepada saya lewat telepon maupun pertemuan-pertemuan kami. Itu Bang Iqbal. Kalau Anda masih yakin dengan idealisme, tapi di sisi lain Anda masih berjuang di pengadilan, sementara Bang Egy dan Bang Damai sudah meminta maaf, artinya kan sudah tidak satu jalan. Apa yang membuat Anda masih yakin dengan idealisme? Bukankah itu sudah runtuh artinya? Pertanyaannya. Menurut info yang kami dengar, beberapa waktu lalu ya, 1-2 jam yang lalu, bahwa beliau menyatakan bahwa tidak ada minta maaf. Jadi tidak ada minta maaf. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di situ. Tapi itulah yang kami dengar. Nah, kalaupun itu terjadi, ya, minta maaf dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, tentu beliau berdua memiliki kewajiban atau keharusan kepada publik untuk menjelaskannya. Bukan kapasitas saya, tapi menurut info dari kami, yang saya dengar itu tidak ada minta maaf kepada Pak Jokowi. Begitu, Bang. Kita tanya langsung berarti ke Mas Rahmat. Anda tidak bisa tidak menjawab ya, karena Anda ada berada di situ. Betul. Apakah benar Bang Egy dan Bang Damai tidak ada permintaan maaf di situ? Ya, di pertemuan yang sangat terbatas dan tertutup ini masing-masing mendapat giliran untuk bicara, dan pembicara pertama itu adalah Bapak Damai Hari Lubis, dan Pak Damai Hari Lubis menyampaikan ke Bapak Jokowi, menceritakan berbagai kegiatan, kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukan. Dan bahkan pertemuan ini, di akhir pertemuan ditutup dengan doa, dan Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua. Kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi
dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Amin. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami, Bapak Jokowi. Saya kira sangat jelas sahabat ya. Baik video yang pertama itu di mana ada Michael, itu cuplikan daripada video Michael itu. Sahabat-sahabat kalau mau menonton utuhnya silahkan datangi akunnya untuk menonton di sana. Tapi apapun itu, kita sudah menangkap apa yang menjadi maksud daripada potongan-potongan cuplikan pernyataan-pernyataan mereka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bang Rahmat membungkam Rismon Sianipar. Tampak di dalam video tersebut ya, bagaimana Rismon Sianipar mengatakan bahwa ada tawaran. Ini sangat berbahaya. Jadi seolah-olah Bang Egy Sujana itu untuk pergi ke Pak Jokowi memohon maaf itu disogok pakai uang. Itu kan kasarnya sebenarnya. Itu bahaya sekali itu Pak Rismon. Itu bisa berdampak pidana lagi tuh. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Bang Rahmat bicara, semua menjadi terang benderang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, memang geng teroris ini sepertinya dia kalau tidak berbohong dalam satu hari, dia tidak bisa hidup, tidak bisa bernapas sahabat. Jadi napasnya itu sudah aroma kebohongan semua, aroma fitnah semua. Kasihan sekali ini orang-orang ini semua. Saya kira jelas ya, saya kira video ini cukup luar biasa. Jadi kita tidak perlu berlama-lama, yang pasti bahwa kebohongannya kembali terbongkar. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.